Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak Farhan SPDI Eshum MPDI selaku dosen pengampu pada mata kuliah Strategi dan Metode Pembelajaran. Tidak lupa kepada teman-teman yang menyaksikan video ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Kuncoro Sidik dengan NIM 3150230061. Dan saya Udin Amalfai dengan NIM 99. Dan saya Zeki Wahyudi dengan NIM 97. Dengan saya Rifki Muzaki dengan NIM 83. Dan saya Muhammad Asrawi dengan NIM 127. Saya Wildan Hafiz Musaid dengan NIM 121. Izinkan pada kesempatan kali ini menyampaikan hasil observasi yang kami lakukan di SDIT Firdaus dengan judul Strategi Guru PAI dalam menanamkan nilai keislaman dan karakter usia dini di SDIT Firdaus. Selanjutnya pembahasan yang akan dijelaskan oleh Wildan Hafiz. Baik, dimulai dari latar belakang. Pendidikan anak usia dini memiliki peranan penting dalam membentuk karakter dan spiritualitas anak sebagai dasar dalam tumbuh kembang selanjutnya. Pada masa usia sekolah dasar, khususnya kelas 1, anak berada pada tahap perkembangan kognitif dan endit yang sangat dinamis. Oleh karena itu, pendekatan pembelajaran yang tepat menjadi kunci utama dalam menanamkan nilai-nilai keislaman dan pembentukan perilaku positif. Salah satu aspek penting dalam pendidikan dasar Islam adalah pembiasaan ibadah sejak dini, seperti wudhu, sholat, membaca Al-Quran, dan membangun akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Dalam praktiknya, guru memegang peran utama sebagai fasilitator dan teladan bagi siswa. Proses pembelajaran tidak hanya dilakukan melalui penyampaian materi, tapi juga melalui pembiasaan, penguatan perilaku, dan pembentukan rutinitas. Berdasarkan hasil observasi di kelas 1 SDIT Al-Firdaus, ditemukan bahwa guru menerapkan berbagai metode pembelajaran yang menyesuaikan karakteristik anak-anak usia dini. Salah satunya adalah penggunaan metode ceramah interaktif yang dipadukan dengan pendekatan behavioristik seperti penggunaan hitungan mundur untuk membentuk kedisiplinan. Baik, selanjutnya ketujuan yang akan dijelaskan oleh Mas Asyar Alwi. Observasi ini bertujuan untuk memahami proses pembelajaran, pembentukan karakter, dan pembinaan spiritual di kelas SDIT Al-Firdaus. Secara khusus, observasi ditunjukkan pada bagaimana guru membimbing siswa dalam menjalankan praktik ibadah seperti wudhu dan bagaimana metode pembelajaran diterapkan agar anak-anak mampu memahami serta mempraktikkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, observasi ini juga bertujuan untuk menelaah strategi guru dalam membangun kedisiplinan, tanggung jawab, dan rasa hormat pada siswa di usia dini. Baik, selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah itu ada 3. Yang pertama, bagaimana metode pembelajaran yang diterapkan guru dalam membentuk karakter siswa kelas SDIT Firdaus. Yang pertama akan dijelaskan oleh Mas Muzaki. Yang pertama, guru merupakan metode ceramah interaktif, yaitu menjelaskan materi sambil mengajak siswa berdialog, bertanggung jawab, dan merespon secara spontan. Guru menerapkan metode demonstrasi saat praktek wudhu sehingga siswa belajar secara visual dan langsung. Guru aktif menggunakan hitungan mundur untuk menanamkan kedisiplinan dan respon cepat. Baik, selanjutnya rumusan masalah yang kedua yang akan membahas apa saja kebiasaan atau pendekatan yang digunakan dalam menanamkan nilai-nilai keislaman di SDIT Firdaus yang akan dijelaskan oleh Mas Ulini Ang. Baik,
yaitu dengan membiasakan ibadah seperti 1. Wudhu, 2. Sholat, dan membaca doa dilakukan setiap hari di kelas. Kemudian siswa dibiasakan untuk salim kepada guru, saat pagi dan saat pulang sebagai bentuk adab. Kemudian guru menyisipkan nilai-nilai Islam melalui cerita pendek, pertanyaan reflektif, dan memberi pengetahuan atau penguatan positif. Penggunaan media video Islami seperti YouTube yang di sini yang diambil gurunya adalah kebetulan adalah Celak untuk menyampaikan pelajaran keagamaan dengan cara yang menarik dan sesuai dengan zaman. Baik, selanjutnya rumusan masalah yang ketiga, yaitu bagaimana sih guru dapat memanfaatkan media dan kerjasama dengan orang tua dalam proses pembentukan karakter, khususnya di SDIT Firdaus, yang akan dijelaskan oleh Mas Jaki. Baik, guru di sini menggunakan media digital yaitu video animasi pendek untuk menarik perhatian murid-murid dan membantu pemahaman melalui audiovisual, yaitu diterapkan sistem buku pantauan ibadah harian yang diisi oleh orang tua di rumah, kemudian dicek ulang oleh guru di sekolah. Itu pantauannya seperti mungkin doa-doa harian atau kegiatan positif. Selanjutnya guru secara aktif berkomunikasi dengan orang tua untuk memantau di sini untuk perkembangan anak di rumah bagaimana. Selanjutnya itu orang tua dilibatkan dalam mendukung rutinitas positif seperti menghafal doa, sholat tepat waktu, dan sopan santun di rumah. Hasil observasi dan wawancara selanjutnya, hasil observasi dan wawancara yang kami lakukan di SDIT Firdaus 1, guru menggunakan metode ceramah interaktif, demonstratif, dan tanya jawab yang disesuaikan dengan anak usia dini. Pembentukan karakter dilakukan melalui pembiasaan seperti salim, berwudu, bersalaman, dan disiplin dengan hitungan mundur. Selain itu, guru memanfaatkan media digital seperti video, animasi Islami, kisah-kisah Nabi, dan untuk menarik minat siswa. Jadi pembelajaran itu tidak monoton. Pemantauan ibadah dilakukan melalui buku harian yang juga melibatkan orang tua, mencerminkan kerjasama antara sekolah dan keluarga dalam mendidik anak secara holistik. Jadi membutuhkan kerjasama antara guru dengan orang tua agar guru juga bisa mendidik dengan optimal. Karakter anak tidak cukup dibentuk di sekolah saja, harus ada kerjasama dengan orang tua. Itu menurut Bu Eka Novi Ratnasari, guru kelas SDIT Firdaus yang kami lakukan observasi. Selanjutnya, kesimpulan. Observasi ini menunjukkan bahwa pembelajaran di kelas SDIT Firdaus 1 dilaksanakan dengan pendekatan yang adaptif dan menyeluruh. Guru berperan aktif sebagai pendidik, pembimbing sekaligus pengamat perkembangan anak. Disiplin dibangun melalui teknik sederhana seperti hitungan mundur dan nilai-nilai keislaman. Ditanamkan melalui praktek langsung, kerjasama antara siswa, serta penggunaan media edukatif digital. Pembentukan karakter dan spiritual anak didukung oleh sistem pantauan harian, kerjasama insentif antara guru, orang tua, dan lingkungan di sekolah. Selanjutnya ada saran yang akan dijelaskan oleh Mas Ulin. Baik, ini sarannya untuk dua orang, yaitu untuk sang guru dan orang tua. Untuk guru, diharapkan guru itu terus mempertahankan pendekatan aktif dan kreatif dalam menyampaikan materi, terutama pada siswa kelas 1 SD yang masih di situ berada dalam tahap pengembangan awal, dan guru juga dapat lebih mengeksplorasi variasi. Kemudian untuk orang tua, sarannya yaitu peran orang tua itu sangat penting dalam membentuk karakter anak.
diharapkan orang tua itu dapat mendukung pembiasaan positif yang diterapkan di sekolah. Tidak hanya di sekolah, namun dilanjutkan diistiqomahkan di rumah juga, seperti sholat tepat waktu, kemudian hafalan doa dan sopan santun. Agar apa terjadi kesinambungan antara pendidikan di rumah dan di sekolah.